Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5363. Membunuhmu. Tidak, apakah ada suara di sini? Wangu Mingzu menatap Qin Chen dengan curiga. Qin Chen mengerutkan kening, mengamati dengan hati-hati, dia memang mendengar suara tidak jelas yang berasal dari isak tangis di kedalaman laut mati. Pada awalnya, suaranya tidak jelas, tetapi ketika Qin Chen mendengarkan dengan seksama, dia mendengar bahwa sepertinya ada seorang wanita yang dengan putus asa meminta bantuan di tengah angin. Tapi bisakah tidak ada dari orang-orang ini yang mendengar suara yang begitu jelas? Itu seorang wanita yang meminta bantuan, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Seorang wanita meminta bantuan. Wangu Mingzu tercengang, Tuan Muda Chen, apakah karena Anda terlalu banyak berlatih baru-baru ini, jadi Anda mengalami halusinasi, kami tidak mendengar apa-apa. Ini hanya ombak dan angin di kematian laut, kami tidak mendengar apa-apa lagi. Qin Chen melirik Wangu Mingzu, meskipun Wangu Mingzu selalu tidak dapat diandalkan, tetapi Qin Chen masih bisa mengatakan bahwa keraguan di wajah Wangu Mingzu tidak ada saat ini. Sepertinya itu adalah palsu, tapi memang benar tidak ada suara yang terdengar. Qin Chen menatap leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangwei dengan curiga, dan leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangwei juga bingung saat ini. Melihat Qin Chen melihat ke atas, dia buru-buru memberi hormat, Tuanku, saya tidak mendengar wanita menangis minta tolong. Qin Chen mengerutkan kening, kesadarannya meresap lagi, dia sangat percaya diri dalam kesadarannya, tetapi ketika dia ingin mendengarkan lagi kali ini, dia tidak dapat ditemukan bahwa hanya ada suara angin dan rengekan, tapi bukan teriakan minta tolong wanita itu. Qin Chen tertegun sejenak. Apa mungkin aku salah dengar? Mustahil. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia percaya bahwa persepsinya benar-benar benar. Pasti ada suara wanita yang meminta bantuan tadi, tapi sekarang sudah hilang. Tuan Muda Chen, ada apa? Aku bilang kamu berhalusinasi, kan? Mungkin kamu terlalu memikirkan wanita. Wan Gu Mingzu tertawa. Apakah itu lucu? Qin Chen meliriknya dengan dingin, dikatakan bahwa laut mati cukup berbahaya, jadi kamu harus memimpin di depan. Senyum Wangu Mingzu tiba-tiba membeku di wajahnya. Saya, Tuan Muda Chen, saya hanya bercanda, kata Wan Gu Mingzu buru-buru. Qin Chen berkata dengan ringan, aku tidak bercanda, ayo pergi. Wangu Mingzu tiba-tiba menangis, dan saat ini dia secara alami tidak berani menyentuh alis Qin Chen lagi, jadi dia hanya bisa berjalan di depan. Sialan, biarkan kamu berbicara terlalu banyak. Sambil berjalan, Wan Gu Mingzu diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Bukankah dia takut dengan laut mati di depannya, tapi selain dia, Qin Chen juga memiliki leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangwei di sampingnya. Dalam pandangan Wan Gu, seharusnya adik laki-laki melakukan hal-hal sepele seperti itu sebagai pembuka jalan. Tapi sekarang Qin Chen benar-benar membiarkannya membuka jalan, bukankah ini akan membuatnya kehilangan muka di depan adik laki-lakinya? Tuan Wan Gu, laut mati ini cukup berbahaya dan mengandung niat membunuh yang mencengangkan. Anda harus berhati-hati saat membuka jalan, dan Anda harus menahan kekuatan niat membunuh di dalamnya setiap saat, jika tidak begitu niat membunuh masuk ke tubuhmu. Kamu akan mendapat masalah jika pikiranmu bingung. Suangwei Laomo adalah orang yang hadir dengan pengalaman paling banyak memasuki laut mati, dan dia mau tidak mau mengingatkannya saat ini, mengikuti di belakang Wangu Mingzu. Jangan khawatir, itu hanya niat membunuh belaka, bagaimana mungkin leluhur ini peduli? Wangu Mingzu berkata dengan bangga, dia berjalan dengan paksa, dan tubuhnya memotong duri dan duri, jelas dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh di laut mati. Tuan Wangu, sebaiknya berhati-hati. Ada banyak orang kuat yang hilang di laut mati ini setiap tahun.
Nyatanya, di tanah terlantar tidak banyak pembudidaya hantu yang mati karena berkelahi satu sama lain. Sebaliknya, kebanyakan pembudidaya hantu mati. Dia jatuh ke laut mati ini, kata Suangui Laomolian lagi. Hei, orang-orang itu tidak pandai berkultivasi, apakah kamu meremehkan leluhur ini? Wangu Mingzu melirik Suangui Laomo dan berkata dengan bangga. Suangui Laomo ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia hanya tutup mulut. Terus, Wangu Mingzu mungkin akan marah. Keempatnya berjalan jauh, dengan kekuatan keempatnya, tentu saja mereka tidak takut pada apapun. Saat Qin Chen dan yang lainnya masuk lebih dalam, gelombang laut mati di bawah melonjak dan niat membunuh melonjak, seperti gelombang, terus-menerus berdampak pada Qin Chen dan yang lainnya. Pada awalnya, niat membunuh ini tidak terlalu kuat, tetapi lambat laun menjadi semakin kuat. Pada akhirnya telinga Qin Chen dipenuhi dengan suara rengekan yang terus-menerus. Yang terus mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Namun, Qin Chen, suara wanita yang meminta bantuan di awal tidak pernah mendengarnya lagi. Qin Chen baru saja terbang di laut mati untuk waktu yang lama, dan dia sudah tahu mengapa Suangui Laomo mengatakan bahwa jika dia tinggal di laut mati untuk waktu yang lama, dia akan tersesat di sini. Niat membunuh di pinggiran laut mati sebenarnya tidak terlalu menakutkan, tetapi niat membunuh kesepian yang terkandung di dalamnya akan terus memengaruhi pikiran semua orang. Mungkin baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi setelah sekian lama perasaan kesepian ini dan membunuh itu akan semakin dalam, dan pada akhirnya, jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, bahkan orang yang paling bertekad pun akan tersesat di laut mati ini dan ditelan oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, Qin Chen percaya bahwa laut mati telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan yang kuat di tanah terlantar harus memiliki beberapa solusi, misalnya. Suangui dan Laomo telah berpengalaman di laut mati ini sepanjang tahun, jadi mereka secara alami akan memilikinya. Beberapa cara untuk melawan niat membunuh. Tapi Qin Chen sendiri tidak takut sama sekali. Meskipun dia hanya berada di puncak detasemen ganda, pikirannya sangat kuat. Selain itu, pedang berkarat misterius itu sendiri mengandung niat membunuh yang menakutkan. Qin Chen selalu dia memasuki Tao oleh membunuh. Dan dia juga menguasai wilayah besar air laut mati seperti mata air laut mati. Niat membunuh di pinggiran laut mati hanyalah ilusi bagi Qin Chen sekarang. Niat membunuh melonjak di tubuhnya, dan pikiran Qin Chen dibersihkan darinya, dan niat membunuh yang bergulir dan merintih di sekitarnya juga menghilang di telinga Qin Chen. Hampir tidak lagi memengaruhinya sedikit pun. Hei, legenda laut mati itu luar biasa, tapi hanya itu saja. Wangu Mingzu tiba-tiba berkata dengan bangga. Tuan Wangu. Suangui Laomo menjelaskan dari samping. Niat membunuh laut mati di area luar itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi begitu memasuki area dalam itu akan jauh lebih kuat, dan ada monster hantu di laut dalam. Menurut jarak kita akan memasuki wilayah laut dalam. Apakah ini masih di laut luar? Wangu Mingzu tertegun, mereka telah terbang untuk waktu yang lama, dan dengan kecepatan mereka, untuk waktu yang lama kungfu cukup menjangkau jarak yang tak terhitung jumlahnya. Itu masih di laut luar, tapi hampir di laut dalam. Setan tua Suangui belum selesai berbicara ketika tiba-tiba raungan penuh niat membunuh datang dari laut mati di depannya. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Suara itu penuh dengan kemarahan tanpa akhir dan niat membunuh yang tragis. Dan kemudian sosok hitam bergegas menuju Qin Chen dan yang lainnya dari laut di depan. Oke, jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Bab 5364. Pemburu Laut Mati. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat berhenti di jalur mereka. Diiringi oleh suara teriakan marah, seorang pembudidaya hantu yang mengenakan jubah hitam dengan cepat muncul di depan mereka. Ada lubang satu persatu, terutama rambut di bagian atas kepala. Yang sangat berantakan, banyak rambut yang terjerat menjadi satu, seperti sarang rumput.
Di tangannya, dia melambaikan pisau perang, yang juga agak compang camping, dan dia terus mengayunkannya, seolah-olah ada banyak musuh di depannya, tetapi kenyataannya, matanya kosong, dan tidak ada. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Penggarap hantu mengacungkan pedang hitam pekat, meraung terus-menerus, dan aura pedang terus-menerus keluar dari pedang. Dan aura pedang ini jatuh ke laut mati dan segera mati. Tersapu oleh ombak di laut mati, tidak ada goncangan, dan air laut mati di bawah langsung kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Penanam hantu ini terus mengayunkan pedangnya, dan dengan cepat mendekati Qin Chen dan yang lainnya, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Sombong, berani bertindak liar di depan Tuan Muda Chen, berpura-pura bahwa leluhur tidak ada. Melihat pembudidaya hantu mendekat dengan pedang, Wang Wu Mingzu meraung. Dan menghentikan Qin Chen dalam sekejap, bergerak dia melihat sangat setia untuk melindungi Tuhan, dan pada saat yang sama pemahaman semua tulang di tubuhnya meresap dalam sekejap dan ketika dia mengangkat tangannya meledak. Wan Gu Senior, luangkan waktumu. Setan tua Suang Wei berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum teriakannya selesai, serangan Wan Gu Mingzu telah menyapu. Dan domainnya menutupi area itu pada saat yang sama. Seorang pembudidaya hantu berpakaian hitam pada saat domain Wang Wu Mingzu menutupi pihak lain. Sebelum serangan mendarat pada pembudidaya hantu berpakaian hitam ini, pembudidaya hantu berpakaian hitam itu jatuh dengan kepala terlebih dahulu, dengan benturan keras. Jatuh ke laut mati di bawah. Air laut mati yang bergulung langsung menyelimuti pembudidaya hantu berpakaian hitam ini, dalam sekejap mata. Pembudidaya hantu berpakaian hitam ini langsung terkorosi oleh laut mati yang gelap gulita, di bawah mantelnya ada baju besi hitam. Segera setelah baju zirah itu terbuka, Qin Chen dan yang lainnya melihat beberapa bekas luka di baju zirah itu. Bekas luka ini jelas tidak terkorosi oleh niat membunuh di sini, tetapi tampaknya diserang oleh semacam senjata berbentuk pesawat ulang-alik, yang dikemas dengan padat. Setidaknya puluhan atau ratusan. Dan sekarang armor hitam pekat inilah yang untuk sementara menahan korosi laut mati untuknya, tetapi bahkan armor hitam pekat ini tidak bisa menahan air laut mati terlalu lama. Armor hitam secara bertahap meleleh. Pada saat ini, iblis tua Suang Wei tiba-tiba menjerit pelan. Dan aura hantu hitam dengan cepat menyebar keluar. Aura hantu hitam ini melilit pembudidaya hantu berpakaian hitam di laut mati seperti tali tebal. Pada saat aura hantu hitam yang dilemparkan oleh hantu tua Suang Wei menyelimuti pembudidaya hantu berpakaian hitam. Aura hantu hitam yang dilepaskan oleh hantu tua Suang Wei dengan cepat terkorosi oleh air laut mati, sebelum aura hantu hitamnya benar-benar terkorosi. Pembudidaya hantu berbaju hitam ini langsung diambil dari laut mati oleh energi hantu hitam dari iblis tua Suang Wei. Tuanku, orang ini sudah mati. Iblis tua Suang Wei hanya melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini seharusnya telah disusupi oleh niat membunuh di laut mati. Menyebabkan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketika domain senior Wan Gu menekannya, orang ini tidak bisa lagi bertahan, jadi dia jatuh ke laut mati dan mati. Qin Chen dan yang lainnya juga mendekat saat ini dia datang dan mendarat tidak jauh dari indera ketuhanannya menyapu dirinya dan menemukan bahwa pria itu penuh dengan bekas luka dan telah meninggal dunia. Ini adalah pembudidaya hantu di puncak tingkat kedua karena dia kehilangan akal sehatnya di laut mati, dan akhirnya mati dalam pembunuhan tanpa akhir hingga sumber aslinya habis. Yang tidak bisa dikatakan sebagai semacam kesedihan. Saya tidak tahu berapa lama dia berjuang, dan saya tidak tahu berapa lama dia berkorban. Tahu berapa kali dia mengorbankan serangan itu. Tapi orang seperti itu yang bisa menjadi leluhur dari kekuatan tertinggi di medan bintang di lautan alam semesta. Tetapi meninggal di sini secara misterius, mungkin dia adalah orang terkenal di luar tanah terlantar, tetapi tidak ada yang tahu saat ini kejatuhannya.
Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan baru saja akan meminta Suangui Laomo untuk mengubur tubuh lawannya di Laut Mati, tiba-tiba bayangan hitam datang dari kejauhan. Dan tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya dalam waktu singkat. Ini adalah pembudidaya hantu yang memegang senjata ulang-alik hitam di tangannya, setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya serta pembudidaya hantu berpakaian hitam terjerat dengan setan tua hantu. Misterius, ekspresi orang ini tiba-tiba berubah, dan dia tanpa sadar mundur. Namun, langit di atas Laut Mati penuh dengan uap air dan kabut, dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya di sini, dan perasaan spiritual tidak dapat memata-matai terlalu jauh. Jadi ketika orang ini melihat Qin Chen dan yang lainnya, dia sudah sangat dekat dengan Qin Chen dan yang lainnya, tepat ketika dia akan mundur, dia langsung diselimuti oleh domain Myriad Bone Nether Ancestor. Tuan Muda Chen, ini dia satu lagi. Bawahan ini pasti tidak akan membiarkan dia mati di sini. Jika Tuan Muda Chen memiliki sesuatu untuk ditanyakan, Anda bisa bertanya. Wan Gumingzu buru-buru berkata, domain sudah menyelimuti lawan. Tuanku, saya baru saja lewat di sini secara tidak sengaja, dan saya tidak bermaksud menyinggung tuan-tuan ini, tolong maafkan saya. Orang ini diselimuti wilayah leluhur Myriad Bone Nether. Dan segera memberi hormat dengan panik. Qin Chen melirik satel hitam di tangan orang ini dengan ringan, dan berkata dengan ringan, ayo kita bunuh. Hah! Wan Gumingzu terkejut. Ada jejak kepanikan di mata pria itu, dan dia buru-buru berkata, Tuanku, tolong maafkan saya dari Gunung Penjara Hei, tolong. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya berdarah menyelimutinya. Bahkan sebelum dia punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Di depan orang dewasa, kamu berani menyebutkan latar belakangmu sendiri, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Leluhur hantu iblis darah mendengus dingin, lalu berbalik dan memberi hormat pada Qin Chen, tuanku, orang tercela ini telah dipenggal oleh bawahannya. Pada saat ini, iblis tua Suangui memberi hormat dan berkata, tuanku, orang ini seharusnya adalah pemburu Laut Mati. Dia seharusnya membunuh kultivator hantu berpakaian hitam tadi. Serangan diam-diam dari pembudidaya hantu lainnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ya. Suangui Laomo dengan cepat melemparkan tubuh pembudidaya hantu berpakaian hitam ke Laut Mati di tengah. Hexue Vien Ghost Ancestor segera mengikuti Qin Chen dan terus terbang ke depan. Beberapa saat kemudian, pembudidaya hantu berbaju hitam benar-benar ditelan oleh air Laut Mati, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Seolah-olah orang seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Di belakang Qin Chen dan yang lainnya, Wang Gumingzu tertegun apa yang terjadi. Dia dengan cepat mengejarnya, mendatangi iblis tua Suangui, dan berbisik, Suangui, pemburu Laut Mati apa? Bukankah pembudidaya hantu berpakaian hitam mati karena niat membunuh? Apa hubungannya dengan orang itu sebelumnya? Setan tua Suangui melirik Wang Gumingzu dengan curiga, senior, meskipun pembudidaya hantu berpakaian hitam memasuki tubuhnya dengan niat membunuh. Pada kenyataannya, orang-orang yang datang kemudian telah mengikuti pembudidaya hantu berpakaian hitam sebelumnya. Dan ketika dia tidak sadarkan diri, dia terus menyerangnya, itulah sebabnya orang ini memiliki begitu banyak luka. Masih ada peluang untuk bertahan hidup, tapi sayang sekali. Suangui Laomo menggelengkan kepalanya, di Forsaken Land, kami menyebut orang-orang seperti itu pemburu Laut Mati, yang sangat tercela. Bab 5365. Harapan pada waktunya. Wang Gumingzu mengingat luka pada hantu berpakaian hitam sebelumnya, dan langsung mengerti saat ini. Tidak heran. Orang kuat yang datang dari belakang sebenarnya diam-diam mengikuti pembudidaya hantu berpakaian hitam. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa pembudidaya hantu berpakaian hitam dibunuh dan kehilangan kewarasannya, dan terus menyerangnya secara diam-diam.
Lagi pula, hanya mengandalkan serangan acak terus-menerus untuk menghabiskan sumbernya, pembudidaya hantu berpakaian hitam tidak tahu berapa lama untuk mati. Dan dia bahkan mungkin bangun di beberapa titik. Tetapi akan berbeda jika dia diam-diam menyerang, dengan menambahkan luka pada lawan, asal orang tersebut akan dikonsumsi dengan cepat, dan dia akan menjadi semakin lemah, jatuh sedikit demi sedikit. Dan alasan mengapa dia tidak membunuh lawan secara langsung adalah karena hantu berpakaian hitam siu-siu dalam keadaan gila, begitu dia diserang oleh serangan yang mengancamnya. Dia akan dengan gila-gilaan menyerang penyerang dengan niat membunuh tanpa akhir sampai keduanya sisi jatuh. Satu akan berakhir. Pertempuran tanpa akhir semacam ini, jika tidak hati-hati, penyerang akan jatuh karenanya. Memikirkan hal ini, Wangu Mingzu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Penggarap hantu di tempat terlantar ini terlalu hina, mereka menyergap dan membunuh orang lain sedikit demi sedikit melalui semut, dan menilai dari jubah dan rambut kultivator hantu berpakaian hitam. Pihak lain mungkin mengikuti selama beberapa tahun, hanya untuk menggiling orang lain sampai mati sedikit demi sedikit, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bangun. Siapa yang bisa menahan metode kejam seperti itu? Tidak heran iblis tua Suangui menyebut orang itu orang yang tercela sebelumnya. Betapa tercelanya ini, itu sangat tidak tahu malu. Wangu Mingzu dulunya adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah kaisar, dan dia selalu melakukan banyak hal dengan sangat lugas, meremehkan konspirasi dan tipuan apapun. Jadi tentu saja dia tidak dapat memahami perilaku pria sebelumnya. Orang seperti itu harus dibunuh. Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, dan memarahinya dengan marah, seolah-olah dia tidak puas dengan dirinya sendiri karena tidak mengambil tindakan sejak awal. Sekarang dia juga mengerti bahwa Tuan Muda Chen pasti pernah melihat ini sebelumnya, jadi dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Dan langsung ingin membunuh pihak lain. Melihat Wangu Mingzu sangat kesal, Suangui Laomo memandang Wangu Mingzu dengan curiga, dan diam-diam berkata, "Senior, baju besi Guik Siu yang berpakaian hitam tadi penuh dengan senjata seperti pesawat ulang-alik. Lukanya, dan orang yang muncul kemudian memiliki harta Heishuo di tangannya, ini sangat jelas, bukankah kamu baru saja melihatnya?" Suangui Laomo terlihat sedikit curiga. Wangu Mingzu tertegun sejenak, dan wajahnya langsung memerah. Meskipun dia juga melihat orang di belakangnya memegang harta satel hitam, jujur saja, dia tidak menyadari bahwa ada hubungan antara keduanya sebelumnya. Tetapi saat ini, dia pasti tidak akan mengakuinya. Bahkan Tuan Muda Chen, yang belum pernah ke Laut Mati, dapat mengetahuinya secara sekilas. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak melihatnya sama sekali, kemana dia akan pergi? Meletakkan wajahnya. Untungnya, wajah Wangu Mingzu sangat gelap, jadi dia langsung terbatuk dan berkata dengan suara rendah, "Omong kosong, leluhur saya tidak bisa melihatnya. Sebenarnya, leluhur saya sudah lama memahaminya, tetapi saya hanya pura-pura tidak mengerti itu sengaja. Itu hanya pandangan. Aku mengerti, senior pasti menyembunyikan kecanggungannya, tidak heran senior bisa memenangkan kepercayaan orang dewasa, itu benar-benar cara yang baik." Suangui Laomo tiba-tiba dihormati. Faktanya, Suangui Laomo membanggakan bahwa dia dapat melakukan hal-hal seperti menyembunyikan kecanggungannya di depan orang dewasa. Tetapi dia mungkin tidak dapat melakukannya seperti yang dilakukan Wangu Mingzu sehingga orang lain tidak dapat melihatnya sama sekali. Rendah hati, rendah hati. Wangu Mingzu buru-buru memasang tampang yang sulit dipahami. Apa yang kalian berdua gumamkan? Wangu, bukankah kamu menyuruhmu untuk membuka jalan di depan? Mengapa kamu berlari ke belakang? Cepatlah. Pada saat ini, Qin Chen, yang berjalan di depan, mendengus dingin. Terburu-buru berkata, "Tuan Muda Chen, saya di sini." Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya terus masuk jauh ke dalam Laut Mati. Di mana aula Raja Hantu berada?
Saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di sini. Tuanku, ini adalah aula Raja Hantu. Leluhur iblis bayangan memberi hormat pada Jia Luo Mingzu. Oh. Jia Luo Mingzu melihat ke aula Raja Hantu di bawah, dan dengan perasaan ilahi, dia bisa melihat situasi saat ini di aula Raja Hantu dengan jelas dalam sekejap. Dan alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, sepertinya tidak ada nafas orang kuat di sini. Tuanku. Sepertinya Wangu Mingzu dan Mingzu sudah pergi. Leluhur iblis bayangan berkata dengan suara yang dalam. Pergi, turun dan lihatlah. Jia Luo Mingzu dan Shadow Demon Ancestor melangkah maju, dan mereka tiba-tiba muncul di Istana Raja Hantu. Siapa yang membobol Istana Raja Hantu saya? Keduanya tidak menyembunyikan sosok mereka sama sekali, jadi ketika mereka muncul di Istana Raja Hantu, mereka ditemukan oleh pembudidaya hantu yang tinggal di Istana Raja Hantu, dan orang-orang dari Istana Raja Hantu segera terbang keluar. Berteriak, Qin Chen menyelesaikan aturan dunia yang kacau, tidak semua pembudidaya hantu membutuhkannya, beberapa pembudidaya hantu yang telah melakukan hal-hal jahat, atau memiliki aturan di dunia yang kacau. Qin Chen belum mengambilnya, jadi tidak banyak pembudidaya hantu yang tersisa. Istana Raja Hantu. Nomor hari ini. Tanyakan situasinya dengan jelas dan bunuh. Jia Luo Mingzu bahkan tidak melihat ke arah sekelompok orang sama sekali, alisnya sedikit mengernyit, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba memasuki kedalaman aula Raja Hantu. Dan leluhur iblis bayangan di sampingnya menyeringai, dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, bayangan muncul di kehampaan, dan bayangan ini berubah menjadi bayangan hitam yang keluar, menyapu melewati semua orang yang hadir dalam sekejap. Tubuh dari kultivator hantu di Istana Raja Hantu. Tidak. Ada kepulan, dan noda darah muncul di antara alis para pembudidaya hantu dari aula Raja Hantu, yang menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, leluhur iblis bayangan mengangkat tangannya, dan jiwa-jiwa dengan cepat diambil olehnya, dan dia dapat melihat ingatan di dalamnya. Setelah beberapa saat, di kedalaman aula Raja Hantu adalah kolam Raja Hantu. Di bagian bawah kolam Raja Hantu yang kosong, Jia Luo Mingzu muncul, melihat ruang tertutup di kedalaman kolam Raja Hantu, ada sedikit rasa dingin di matanya. Tuanku. Sebuah cahaya hitam menyala, dan leluhur iblis bayangan muncul di depan Jia Luo Mingzu. Melihat saluran luar angkasa jauh di dalam kolam Raja Hantu, dia tiba-tiba menunjukkan keterkejutan ini adalah. Seharusnya pernah ada di sini. Harta itu, tetapi sekarang telah diambil. Jia Luo Mingzu berkata dengan dingin, tidak heran orang-orang ini ingin datang ke Istana Raja Hantu ini, apakah karena harta karun di sini? Dan siapakah penguasa dunia bawah? Leluhur iblis bayangan buru-buru menghormati dia memberi hormat dan berkata, Tuanku, Wangu Mingzu dan orang yang menyebut dirinya Mingzu meninggalkan aula Raja Hantu 2 hari yang lalu dan menuju Laut Mati. 2 hari yang lalu. Jia Luo Mingzu mengangkat kepalanya, dengan dingin berkata, kami segera berangkat, dan berharap dapat menyusul mereka tepat waktu. Setelah berbicara, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang, dan bergegas ke lokasi Laut Mati. Bab 5366. Laut Dalam. Di Laut Mati, setelah Qin Chen dan yang lainnya terbang jauh, segera, mereka melihat warna Laut Mati di depan mereka berangsur-angsur berubah. Jika Laut Mati asli berwarna hitam pekat, maka Laut Mati saat ini berwarna hitam pekat, seolah-olah sepotong besar tinta telah diintegrasikan ke dalam lautan, mewarnai lautan menjadi hitam pekat. Tuanku, laut dalam Laut Mati ada di depan. Suangui Laomo datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan hormat. Laut dalam. Melihat Laut Mati yang gelap gulita di depannya, mata Qin Chen menjadi sedikit serius. Sebelum dia memasuki laut dalam, dia sudah bisa merasakan bahwa aura yang terkandung di Laut Mati di depannya pasti jauh lebih menakutkan daripada laut luar yang mereka alami sebelumnya. Dan bahkan ada celah yang jelas di antara keduanya, seolah-olah mereka jelas dipisahkan secara umum.
Butuh waktu lama bagiku untuk terbang ke laut dalam. Sepertinya ukuran laut mati tidak bisa dipercaya. Wangu Mingzu memandang Suangui Laomo. Suangui, apa yang kamu katakan adalah area terlarang laut mati itu dapat meninggalkan tanah terlantar. Dan Anda tidak dapat mempercayainya. Di mana itu? Suangui Laomo buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Tuanku, Buangu Senior, area terlarang Laut Mati terletak di kedalaman inti dari Laut Mati. Laut Mati sebenarnya dibagi menjadi 3 wilayah, satu adalah Laut Luar. Niat membunuh tidak terlalu kuat. Dan pembudidaya hantu biasa bahkan bisa masuk untuk menjelajah, tetapi tidak ada yang istimewa di Laut Lepas meskipun tidak berbahaya tetapi tidak ada harta karun. Dan hanya ada sedikit binatang hantu. Wan Gu Mingzu mengerutkan kening dan berkata, tunggu, Laut Lepas tidak berbahaya, lalu 2 pembudidaya hantu yang kita lihat sebelumnya. Kedua pembudidaya hantu itu telah mencapai detasemen tingkat kedua. Keduanya seharusnya juga datang ke laut luar dari laut dalam. Suangui Laomo berhenti sejenak dan melanjutkan. Tetapi laut dalam berbeda, bahayanya beberapa kali lebih menakutkan daripada laut luar, tidak hanya niat membunuh beberapa kali lebih kuat. Tetapi juga sering terjadi berbagai bencana alam dan hantu. Binatang di laut dalam dihantui. Suangui Laomo menjelaskan, binatang hantu adalah binatang hantu yang unik di laut mati. Jika Anda kehilangan mereka, itu juga memungkinkan untuk mendapatkan kristal jiwa niat membunuh yang terkondensasi di tubuh mereka. Menyempurnakan pembunuhan. Ini kristal jiwa niat dapat digunakan untuk memahami niat membunuh dan meningkatkan ketahanan terhadap laut mati. Selain itu, karena perubahan ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, di Laut Mati ada beberapa kristal niat membunuh di bawah dasar laut bagian dalam. Jika Anda pergi jauh ke Laut Mati, Anda dapat menemukan kristal niat membunuh ini. Dan memurnikan kristal niat membunuh ini juga dapat meningkatkan persepsi dan ketahanan Anda terhadap niat membunuh. Sebelumnya, Raja Hantu Hutan memiliki kristal sumber Laut Mati adalah yang terbaik di antara spar niat membunuh ini. Pada saat ini, Buan Gu Mingzu tiba-tiba menyela lawan, bisakah laut mati ini masih menyelinap ke dasar? Suangui Laomo memandang Wan Guming dengan heran. Zhu segera menyadari sesuatu, mengangguk dan berkata, tentu saja, alasan mengapa laut mati disebut laut mati adalah karena terdiri dari air laut yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja dapat menyelam ke bawah, di laut mati. Wan Gu Mingzu berkata dengan heran. Dikatakan bahwa air laut mati sangat menakutkan, bahkan pemilik area terlarang dikabarkan tidak dapat memasuki mata air laut mati yang diperoleh Chen Shao sebelumnya. Tetapi air laut mati, hantu tua Suangui menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Wan Gu, air laut dari laut mati adalah air laut dari laut mati. Air laut mati yang diberikan oleh orang dewasa sebenarnya berbeda. Meskipun niat membunuh di air laut mati di sini sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada air laut mati yang diberikan oleh orang dewasa, bahkan jika itu adalah laut dalam. Oleh karena itu, mencapai tingkat penguasa area terlarang. Waktu singkat waktu bukan tidak mungkin untuk menyelam ke laut mati. Selain itu, alasan mengapa penguasa tanah terlarang dapat menyelam ke dasar laut mati adalah karena selama ribuan tahun yang tak terhitung. Pada dasarnya semua penguasa tanah terlarang telah berpengalaman di sini. Terlalu banyak waktu telah berlalu, perasaan mereka terhadap laut mati, pemahaman dan perlawanan jauh lebih kuat daripada 3 transendensi lainnya di dunia bawah, sehingga mereka bisa menyelinap ke bawah laut mati. Ini juga alasan mengapa banyak penguasa daerah terlarang jarang kembali ke tempat-tempat yang ditinggalkan dan tinggal di laut mati sepanjang tahun, karena semakin lama mereka tinggal di laut mati, semakin kuat perlawanan terhadap niat membunuh laut mati. Juga lebih. Jika itu adalah transendensi rangkap 3 biasa dari dunia bawah dan datang ke sini untuk pertama kalinya, diperkirakan begitu seseorang menyelam ke dalam air laut di laut dalam.
tubuhnya akan terkorosi oleh air laut dan jatuh ke dalam krisis. Selain itu, Qin Chen mengangguk. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang hal-hal ini akhir-akhir ini adalah pertama kalinya dia datang langsung ke dalam laut mati seperti hari ini. Jadi dia memiliki pemahaman intuitif dalam sekejap. Lalu apa yang kamu katakan bisa meninggalkan daerah terlarang laut mati di tanah terlantar yang terletak di kedalaman laut dalam ini? Tanya Qin Chen. Harus dikatakan bahwa itu terletak di inti laut dalam. Iblis tua Suangwei terus menjelaskan, laut dalam adalah laut dalam dan intinya adalah intinya. Dengan penjelasan dari Iblis tua Suangwei, Qin Chen secara bertahap memahami struktur laut mati. Orang mati laut terbagi menjadi laut luar dan laut dalam. Ada 3 area di inti laut dalam. Alasan pembagian ini didasarkan pada intensitas niat membunuh. Di laut luar, beberapa pembudidaya hantu biasa dapat masuk, selama mereka tidak menunggu. Selama mereka tidak tinggal terlalu lama, bahkan pembudidaya hantu yang berada di bawah detasemen dapat masuk dan berlatih untuk sementara waktu. Laut dalam jauh lebih berbahaya. Bahkan orang kuat yang telah melampaui tingkat kedua Myriad of Gods akan menghadapi bahaya besar jika dia masuk. Hanya orang kuat di tingkat penguasa area terlarang yang akan jauh lebih aman. Namun, akan ada banyak harta karun dan binatang hantu di laut dalam yang dapat meningkatkan kekuatan penguasa area terlarang. Oleh karena itu, lebih dari separuh penguasa area terlarang di tanah terbengkalai akan tinggal di laut dalam sepanjang waktu. Sepanjang tahun untuk berlatih, dan jarang kembali ke laut dalam. Dan saat laut dalam semakin dalam, niat membunuh akan menjadi semakin kuat. Ada tanah inti di bagian terdalam laut dalam mungkin jatuh ke dalamnya. Dan tempat inti ini adalah tempat paling menakutkan di laut mati, dan itu adalah penghalang yang mencegah banyak penguasa zona terlarang meninggalkan laut mati. Tidak ada yang tahu seberapa besar inti laut mati, tetapi yang pasti tidak ada yang bisa sepenuhnya menembus inti. Bahkan penguasa zona terlarang teratas dari tanah terbengkalai dengan gegabah menerobos inti laut mati, itu juga akan jatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar hidup-hidup. Sejauh ini, tidak ada orang kuat sejati yang mampu menjelajahi apa yang ada di lubuk hatinya. Dan kali ini, area terlarang laut mati yang ditemukan oleh penguasa area terlarang dari tanah terlantar terletak di area inti. Awalnya, area inti adalah area yang bahkan master dari area terlarang tidak dapat dengan mudah masuk, tetapi belum lama ini, ketika master dari area terlarang sedang berlatih di luar area inti, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah lorong yang mengarah ke kedalaman area inti. Niat membunuh di bagian itu sebenarnya telah banyak melemah, dan itu bisa masuk jauh ke dalam inti. Bersemangat, pemilik area terlarang segera pergi ke sepanjang lorong, dan menemukan pusaran air laut jauh di dalam inti tempat yang ditinggalkan ini. Pusaran ini tampaknya merupakan saluran transmisi, tetapi ditutupi oleh batasan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat dibuka sama sekali. Setelah berita itu keluar, banyak master area terlarang tertarik pada mereka. Setelah melihat pusaran, mereka semua terkejut. Di dunia bawah, tanah terbengkalai adalah tempat yang benar-benar tertutup, tidak hanya tidak bisa keluar dari dalam tapi bahkan tidak bisa masuk dari luar, jadi digunakan sebagai kandang. Tak terhitung tahanan yang ditahan di sini memasuki dunia ini hanya setelah didorong ke pintu masuk pusaran laut mati di luar tanah terbengkalai, dan dipenjarakan di sini selamanya. Sekarang mereka melihat pusaran laut mati di dalam tanah terbengkalai, jadi semua orang yakin bahwa kemungkinan besar ini adalah jalan untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Jadi setelah menemukan saluran ini, banyak master zona terlarang dengan panik ingin mendobrak penghalang, tetapi ternyata tidak peduli bagaimana mereka memecahkannya. Mereka tidak dapat membuka penghalang sama sekali. Dengan ini juga akan menjadi melemah sebagaimana mestinya. Semakin muda dan energi kekuatan jiwa, semakin baik efeknya.
Jadi untuk mendobrak batasan ini, para penguasa dari banyak area terlarang di tanah terbengkalai akan mengumpulkan roh-roh muda di mana-mana. Tuanku, jalan masuk ke pusaran tanah inti tidak selalu ada tetapi berubah sesuai dengan pasang surut laut mati. Menurut perhitungan akan tiba saatnya jalan itu muncul kembali dalam beberapa hari, jadi saya akan menunggu sampai laut mati dilarang. Titik. Pembukaannya dijadwalkan beberapa hari kemudian. Kata Suangui Laomo dengan hormat. Saluran pusaran. Qin Chen berpikir. Ini mengingatkannya pada saluran luar angkasa di bawah mata-mata air laut mati dan saluran luar angkasa di dasar kolam Raja Hantu di bawah istana Raja Hantu. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Chen Sao, meskipun tanah inti menakutkan itu untuk 3 detasemen biasa. Setelah saya menguasai air laut mati, mungkin saya akan dapat meninggalkan tempat terlantar ini jika saya pergi jauh ke tanah inti. Petik 2. Saat ini Wan Gu Mingzu memutar matanya dan tiba-tiba berkata, apakah menurutmu itu mungkin? Qin Chen meliriknya dengan ringan, seolah menatap orang idiot. Apakah itu tidak mungkin? Wang Wu Mingzu tertegun. Qin Chen tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Jika tempat ini hanya kandang untuk orang kuat yang terpisah, Qin Chen mungkin masih berpikir bahwa apa yang dikatakan Wang Wu Mingzu sangat mungkin, tetapi dari mulut Kaisar Yuming. Qin Chen sudah tahu itu pernah ada seorang kaisar agung bahkan yang kuat. Yang memasuki tanah terlantar gagal untuk pergi hidup-hidup. Meskipun Qin Chen menyombongkan diri bahwa perlawanannya terhadap niat membunuh jauh melampaui tuan terlarang dari tanah terlantar ini. Qin Chen masih sangat sadar diri jika dia bisa melawan Kaisar Agung. Ayo pergi. Qin Chen berkedip dan langsung pergi ke laut dalam di depannya. Dia ingin melihat betapa menakutkannya laut dalam ini. Ledakan. Begitu Qin Chen masuk, niat membunuh yang jelas jauh lebih menakutkan daripada laut menghantam tubuh Qin Chen. Bab 5367. Badai Laut Mati. Benar saja, itu sudah sangat kental. Hati Qin Chen bergerak, tubuhnya bergetar, dan niat membunuh yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, yang secara langsung mengguncang niat membunuh yang melekat padanya. Titik. Meskipun niat membunuh di laut dalam jauh lebih menakutkan daripada di laut luar, itu masih jauh lebih lemah daripada air laut mati yang dikendalikan oleh Qin Chen. Boom boom boom. Pada saat ini, Wang Wu Mingzu, Suesa Guizu, dan Suangui Laomo juga memasuki laut dalam, dan mereka bertiga mendesak niat membunuh mereka sendiri, dan juga menekan niat membunuh di sekitarnya. Meskipun dia tidak sebebas dan sesantai Qin Chen, dia tidak dalam keadaan malu. Wus. 4 berkas cahaya dengan cepat terbang melintasi laut dalam laut mati, membelah udara menjadi 4 jurang yang dangkal. Tes-tes, ini niat membunuh Nei Hai. Tidak lebih dari itu. Petik 2. Setelah terbang beberapa saat, Wan Gu Mingzu berkata dengan santai. Wang Wu Senior, ini karena kita memiliki air laut mati yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan karena pemahaman tentang air laut mati, perlawanan terhadap niat membunuh di sini telah meningkat pesat. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Sangat mudah didapat, jelas Suangui Laomo. Dia juga merasa bahwa setelah menerima air dari laut mati yang diberikan oleh Qin Chen, persepsinya tentang niat membunuh laut mati meningkat beberapa kali. Dan sekarang niat membunuh di laut dalam menjadi lebih mudah baginya. Selain itu, niat membunuh di laut mati ini hanyalah krisis paling mendasar di laut dalam, dan ada lebih banyak bahaya di laut dalam, lanjut Suangui Laomo. Hehe, itu karena basis kultivasimu terlalu lemah. Jika leluhur ini, bahkan jika tidak ada air dari laut mati, dia dapat dengan mudah merajalela di laut dalam ini. Wang Wu Mingzu tampak bangga. Dia baru saja selesai berbicara. Wow, pada saat ini, tangisan dan lolongan hantu terdengar dari seluruh permukaan laut. Itu adalah uap air hitam legam yang melonjak berubah menjadi badai hitam legam, melonjak ke sini dengan cepat. Badai hitam pekat ini terbentuk terlalu cepat.
Meskipun laut di depan mata semua orang masih tenang beberapa saat yang lalu, badai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam sekejap. Diselimuti oleh badai hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti langit, mereka dengan cepat menyapu Qin Chen dan yang lain. Tuanku tidak baik. Ini adalah badai laut mati, bencana alam di laut mati. Badai itu mengandung niat membunuh spasial yang mengerikan. Selain itu, mungkin ada monster hantu yang kuat. Badai laut mati, ini juga merupakan bencana bagi penguasa area terlarang seperti dia. Pada saat ini, Qin Chen melihat bahwa badai hitam pekat telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Badai laut mati ini sangat menakutkan. Begitu terlibat, bahkan penguasa area terlarang pun tidak akan terhindar. Selain itu, badai laut mati adalah tempat favorit bagi binatang hantu untuk bersembunyi. Mereka memiliki kemampuan alami untuk menyatu dengan badai, dan mereka dapat berjalan bebas di dalam badai. Tetapi para pembudidaya hantu harus melakukan yang terbaik untuk menahan erosi badai. Di sini, monster hantu ini dapat berburu dan membunuh hantu tanpa kendali, dan tubuh serta kekuatan hantu juga sangat bermanfaat bagi monster hantu ini. Tapi sekarang, master seperti Qin Chen, Wang Mingzu, dan Suangwei Laomo menghadapi badai laut mati yang sangat menakutkan di laut mati. Seolah-olah langit hitam turun, Qin Chen dapat melihat bahwa kehampaan tak berujung di sekelilingnya ditutupi oleh langit hitam di mana badai menyapu, kehampaan itu tercabik-cabik. Dan air laut mati ada di mana-mana di dalamnya. Dan deru badai ada di mana-mana. Langit dan bumi gelap. Ledakan. Badai yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan menyerbu, dan Qin Chen dan yang lainnya mengaktifkan kekuatan magis mereka untuk melawan invasi niat membunuh yang mengerikan ini. Yang paling santai di antara mereka tentu saja adalah Qin Chen. Meskipun badai laut mati itu mengerikan, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan mata air laut mati. Niat membunuh ini menghantamnya dan segera membuat ledakan kendali. Tidak perlu bertahan sama sekali. Itu tidak bisa menyakiti tubuh fisiknya sama sekali. Meskipun Wang Mingzu tidak akrab dengan laut mati, ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Setelah melahap jiwa para penguasa makam Dewa Kematian, roh Wang Mingzu telah pulih 50 hingga 60%. Di bidang tulang, ketika banyak badai menimpanya, hanya tersisa jejak terakhir. Adapun leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangwei, itu tidak mudah, keduanya mendesak air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen untuk membentuk perisai pertahanan di sekitar tubuh mereka. Mencoba yang terbaik untuk menahan erosi badai. Dentur. Banyak badai merobek mereka berdua, dan leluhur hantu iblis darah tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Tubuh laut darahnya sangat kuat di luar, tetapi akan sangat dibatasi di laut mati. Karena semakin besar tubuhnya, semakin kuat itu akan terjadi oleh badai laut mati, jangkauan serangannya akan lebih besar, dan jangkauan yang akan terkikis oleh niat membunuh laut mati juga akan lebih besar, jadi dia hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia normal untuk melawan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan master area terlarang seperti Suangwei Laomo dan Shen Ming Ghost King, Blood Fiend Ghost leluhur jarang masuk jauh ke laut mati. Hanya di darat dia bisa tak terkalahkan. Namun, yang mengejutkan leluhur hantu Sui Fiend dan Suan Gui Laomo, setelah mereka menggunakan air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen untuk melawan. Mereka menemukan bahwa kerusakan badai laut mati bagi mereka telah banyak melemah. Air laut mati yang diberikan oleh Tuan Mu luar biasa. Mereka berdua sangat terkejut, terutama hantu tua Suangwei. Itu bukan pertama kalinya dia menghadapi badai laut mati ini. Raja hantu dunia bawah melawan dengan hebat kesulitan dan akhirnya lolos dibandingkan dengan terakhir. Kali ini dia merasa sedikit santai. Ikuti orang dewasa adalah masa depan. Tepat ketika Suangwei Laomo terkejut, tiba-tiba terdengar geraman pelan. Suangwei Laomo mendongak dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulang di tengah badai. Tuanku,
Hati-hati, itu adalah binatang hantu. Suangui Laomo buru-buru berseru, dan segera mengaktifkan domain Suangui miliknya, membentuk pertahanan di sekeliling dirinya. Qin Chen mendongak dan dia bisa melihat sekilas bahwa bayangan hitam di badai laut mati semuanya adalah ikan aneh dan aneh, semua jenis aneh, jahat dan kuat, beberapa saling membunuh. Dan beberapa menemukan ikan di badai beberapa orang. Berkerumun dalam sekejap memusnahkan mereka. Boom boom boom. Monster hantu ikan yang padat itu langsung membentuk badai kelompok yang menakutkan dan menyapu ke arah mereka. Qin Chen dan kelompoknya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, nafas dunia bawah yang keluar dari tubuh mereka seperti cahaya terang dalam badai gelap. Dan menarik monster hantu seperti menghadapi hiu berdarah. Bahkan di bawah laut, ada beberapa binatang hantu tirani yang memproyeksikan pikiran ilahi mereka. Bersenandung. Makhluk hantu yang padat sangat cepat bercampur dalam badai, seperti belalang yang mengalir di langit, semua jenis aura pembunuh yang aneh. Dan kekuatan supernatural alami dari makhluk hantu itu sendiri membentuk serangkaian serangan yang menakutkan, yang hampir membunuh Qin Chen. Dan lain-lain. Orang-orang benar-benar tertutup di dalamnya. Hal pertama yang menyerbu adalah sekelompok ikan aneh dengan tubuh hitam pekat dan tanduk hitam tajam di kepala mereka. Semua ikan aneh ini memiliki kepala ikan dan tubuh manusia, dan cahaya hitam melonjak ke seluruh tubuh mereka, niat membunuh. Melonjak melintasi kekosongan, dan ada bilah kosong yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tuanku, hati-hati, itu adalah kawanan binatang buas bertanduk hitam. Setan tua Suangui meraung, dan hendak bergegas di depan Qin Chen. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.